Baik, pada bagian sebelumnya kita sudah menjelaskan mengenai thesis statement dan bagaimana kita bisa mengembangkan thesis statement dan tahapan apa saja yang kita bisa lakukan dalam mengembangkan thesis statement. Pada bagian berikutnya kita akan membahas bagaimana kita membuat sebuah overview. Seperti yang saya jelaskan juga di awal bahwa overview ini akan memberikan gambaran mengenai apa yang akan Anda tulis di bagian berikutnya atau di paragraf berikutnya. Ini sangat penting untuk menjaga agar teks kita atau esai kita itu menjadi padu dan coherence nantinya. Baik, kita lihat dulu apa itu overview. Overview biasanya memberikan general overview, jadi semacam kilasan informasi singkat mengenai apa yang akan Anda bicarakan pada paragraf berikutnya. Biasanya ini akan menjelaskan mengenai esai apa atau jenis esai apa yang akan Anda tulis. Misalnya Anda akan menuliskan sebab akibat, argumentatif, deskriptif, problem solution, dan sebagainya. Jadi disinilah nanti Anda bisa menyatakan jenis paragraf apa yang akan Anda tulis. Baik, kita lihat di sini contoh ya. Contoh ini kita lihat pernyataan atau kalimat yang menyatakan tentang overview atau apa yang akan kita tulis pada bagian berikutnya. Misalnya, this essay discusses about the psychological effects of cyberbullying on teenagers and steps that can be taken to prevent it. Jadi Anda sudah terbayang ya apa yang akan dibahas di paragraf kedua, ketiga, dan seterusnya. Jadi ini sangat penting sekali untuk menjaga agar teks kita menjadi padu. Ya, kalau di sini Anda lihat, kita akan membahas mengenai effect atau problem solution juga bisa. Oke. Baik, kita lihat ini contoh dari keseluruhan apa yang telah kita pelajari di awal tadi. Kita sudah belajar bagaimana membuat sebuah general statement untuk introduction. Kita sudah belajar bagaimana membuat thesis statement. Kemudian kita juga sudah belajar bagaimana membuat overview. Pada bagian ini kita akan mengelaborasinya menjadi sebuah paragraf yang utuh. Oke, kita lihat misalnya pada bagian pertama ini bercerita tentang general statement. Anda lihat di sini berhubungan dengan data statistik. Kemudian Anda bisa tambahkan sedikit definisi di sini. Oke, baik, cukup jelas ya. Jadi di bagian general statement kita bisa gunakan hook, ya, baik berupa statistik ataupun berupa definition. Kemudian di bagian berikutnya ada thesis statement-nya. Ini adalah intinya ya. Kemudian Anda lihat di sini saya menggunakan kata hubung. In fact, ini tujuannya agar para kalimat satu dengan kalimat kedua saling berhubungan ya. Ini kita sudah pelajari di elementary writing bahwa untuk membuat sebuah paragraf yang padu kita perlu menggunakan apakah kata hubung nanti ataupun nanti berupa kata ganti ya, berupa di sini saya menggunakan pronoun ya untuk menggantikan cyberbullying. Ini juga sangat penting. Enggak mungkin Anda nanti mengulang-ulang cyberbullying berkali-kali. Jadi kalimat atau paragrafnya menjadi tidak baik. Oleh karena itu kita gunakan di sini bentuk pronoun atau kata ganti. Oke, berikutnya kita sudah menjelaskan tentang thesis statement di sini. Terakhir kita menjelaskan mengenai overview. Ya, bagian terakhir yang hijau ini adalah overview yang menjelaskan nanti apa yang akan kita bahas pada bagian berikutnya atau pada paragraf berikutnya. Oke, saya rasa cukup jelas mengenai topik kita yang mengenai bagaimana mengembangkan sebuah bagian introduction. Tapi yang perlu Anda ketahui bahwa ini tentunya Anda tidak bisa begitu diberikan Anda langsung bisa membuatnya, tentu Anda perlu latihan. Oleh karena itu, nanti saya akan berikan beberapa latihan untuk Anda sehingga Anda bisa menerapkan prinsip-prinsip yang kita pelajari dalam mengembangkan sebuah introduction. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.